Oke, sekarang kita akan membahas mengenai matriks ya. Jadi perlu diketahui, jadi matriks itu merupakan suatu kumpulan angka ya. Jadi di sini ada kumpulan beberapa angka yang disajikan dalam bentuk baris dan kolom. Jadi angka-angkanya itu nanti akan berbentuk baris dan kolom ya. Jadi seperti itu bentuknya. Jadi untuk bentuk umumnya, misalnya ini ada seperti ini ya, bentuk umumnya. Di sini ada nama matriks, misalnya di sini ada matriks A namanya ya. Nah, di sini ada barisnya. Barisnya itu dari atas ke bawah. Ya, ini baris pertama, kemudian baris kedua, baris ketiga, baris keempat, dan seterusnya. Kolom itu yang diambil dari atas ke bawah. Jadi ini kolom 1, kolom 2, kolom 3, dan kolom-kolom selanjutnya. Seperti itu. Nah, misalnya di sini, kita bisa lihat di sini ya. Diberikan suatu matriks B, ya anggaplah ini matriks B ya. Jadi di sini kita lihat barisnya ada 3. Jadi 1, 2, dan 3. Ya. Sedangkan di sini yang menjadi kolomnya 1, 2, 3, dan 4. Ya, seperti itu. Nah, ini adalah contoh dari matriks ya. Cara penulisannya seperti ini. Oke, lanjut. Di sini kalau kita lihat di sini ordo matriks. Di sini ordo ya. Kita masuk ke ordo matriks. Ordo matriks ini merupakan suatu ukuran. Nah, ini ada ukuran di sini ya, ukuran yang menyatakan banyaknya baris dan kolom dari suatu matriks. Jadi di sini ya ini adalah ukurannya ordo matriks. Dia menentukan berapa banyaknya baris, berapa banyaknya kolom dari suatu matriks. Nah, ini tergantung dari sekarang ordonya berapa. Misalnya ya, diberikan suatu matriks A. Nah, matriks A ya. Ya, ordonya 2 kali 3. Matriks B itu ordonya 3 kali 2. Bedanya seperti apa? Kita lihat di sini. Ordo 2 kali 3, ya, 2-nya ini menyatakan barisnya, jumlah barisnya ada berapa. Kita lihat barisnya ada 1, ada 2. Sedangkan kolomnya itu ditunjukkan oleh 3-nya ini. Kolomnya 1, 2, 3. Selesai. Maka inilah matriks ordo 2 kali 3. Sedangkan B itu ordonya 3 kali 2. Bedanya adalah di sini. Ordo 3 kali 2. Artinya barisnya ada 3. Ya, barisnya ada 3. Kolomnya ada 2. Baris ada 3. 1, 2, 3. Kolomnya ada 2. 1, 2. Ya, seperti itu. Sehingga dapat kita simpulkan ordo atau matriks itu, misalnya ini jumlah baris dan ini jumlah kolom ya. Bisa dilihat di sana. Nah, apakah ordo 2 kali 3 sama dengan 3 kali 2? Jelas berbeda. Lihat. Berbeda. Jumlah barisnya berbeda, jumlah kolomnya juga berbeda. Ya, jadi tidak komutatif dia. Jadi seperti itu. Nah, di sini ada beberapa contoh matriks ya. Jenis-jenis matriks ya. Ini tergantung ya. Misalnya di sini ada misalnya matriks 0. Ini matriks yang semua elemennya 0. Berarti di semua ya elemen-elemennya itu 0 semua. Misalnya ini matriks A dengan ordonya adalah 2 kali 3. Kita lihat ini 0 semua elemennya. Itu yang dinamakan dengan matriks 0. Kalau matriks baris, dia hanya memiliki satu baris saja. Baris ini aja, satu baris red, segitu aja. Selesai. Kalau matriksnya matriks kolom, itu satu kolom aja. Ya, satu kolom itu aja. Kalau matriksnya persegi, jumlah baris dan kolomnya harus sama. Jadi kalau barisnya 3, kolomnya juga harus 3. Barisnya 4, kolomnya juga harus 4. Seperti itu. Itu yang dinamakan dengan matriks persegi atau matriks bujur sangkar. Oke, selanjutnya adalah matriks, ini bisa disebut dengan matriks identitas. Jadi dia pastilah matriks persegi ya, atau matriks bujur sangkar. Berarti jumlah baris dan kolomnya sama ya.
Jadi dengan diagonal utama, ya diagonal. Jadi untuk identitas itu diagonal utamanya elemennya 1 dan elemen-elemen lainnya 0. Diagonal utama yang ini ya, yang miringnya ke sini. Ya, jadi bisa dilihat ini miringnya ke sini. Ya, ini 1 semua, yang lainnya 0. Itu namanya matriks identitas. Sekarang kita lanjut ke transpos suatu matriks. Jadi transpos itu merupakan suatu matriks yang diperoleh dengan cara menukar elemen-elemen pada baris ke elemen-elemen pada kolom serta sebaliknya. Jadi di sini kita harus menginvert kolom menjadi baris, baris menjadi kolom. Nah, misalnya di sini kita diberikan ini ya. Diberikan suatu matriks A dan matriks B. Ya, ini notasi transpos itu adalah A berpangkat T dan B berpangkat T ya untuk B transpos. Nah, transpos dari suatu matriks itu diperoleh seperti ini. Misalnya kita punya matriks A seperti ini. Nah, ini ditranspos. Caranya adalah, coba kita lihat. Harus invert kolom menjadi baris. Misalnya saya ingin invert kolom pertama. Kolom pertama ada elemen 2 dan 4. Dijadikan baris 2, 4. Selesai. Ini baru kolom pertama. Kolom kedua 7, 2. Jadikan baris kedua 7, 2. Kita lihat kolom 3. 3, 0. Invert menjadi baris 3, 0. Oke. Misal kalau kita ambil itu tadi kita ambil per kolom. Kalau kita ambil per baris misalnya. Misalnya di sini saya ambil baris pertama. 2, 6, 0. Invert menjadi kolom. 2, 6, 0. Sekarang baris kedua. 3, 1, 2. Invert menjadi kolom. 3, 1, 2. Ada di kolom 2. Ya. Oke, sekarang 4, 7, 5. Invert menjadi kolom 3. 4, 7, 5. Selesai. Selanjutnya kita membahas kesamaan dari suatu matriks. Ya, jadi dua buah matriks itu dikatakan sama. Ya, jadi dia dikatakan sama apabila memiliki urdu yang sama. Ya, pertama urdunya harus sama. Elemen-elemen yang bersesuaian harus juga sama. Misalnya, kita langsung saja ke contoh. Misalnya diberikan matriks A dan matriks B. Matriks A-nya seperti ini. Ya. 2, 6, X, 7, 3, 2, 4, Y, 6. Matriks B-nya 2, 6, negatif 1, 7, 3, 2, 6, 4, 9, 6. Ya. Nah, misal dikasih tahu kalau ya jika A sama dengan B, ya, A-nya sama dengan B. Nah, kita lihat dulu. Kalau A sama dengan B, perhatikan apakah urdunya sama. Kita lihat 3 kali 3, ini juga 3 kali 3. Urdunya sama. Maka kita bisa ke langkah selanjutnya. Ya, urdu sudah sama. Sekarang elemen-elemen bersesuaian harus juga sama. Kita lihat. 2 dipasangkan dengan 2 di sini. Sama. 6 dengan 6 di sini. Oke. 7 dengan 7 di sini. 3 dengan 3 di sini. 2 dengan 2 di sini. 4 dengan 4 di sini. Nah, 6 juga dengan 6. 6 juga dengan 6 yang di sini. Sehingga terakhir, X-nya ini, dia satu tempat dengan yang ini. Yang negatif 1. Dan Y-nya itu juga bersesuaian dengan 9. Oke, dilihat dari tempatnya itu 9. Sehingga A sama dengan B, ya, jika A sama dengan B, maka X-nya ini mengikuti nilai yang di sini, negatif 1. Dan Y yang di sini mengikuti yang di sini. Y-nya sama dengan 9. Karena elemen-elemen bersesuaian dengan X dan Y itu negatif 1 dan 9. Oke.
Seperti itu. Selanjutnya, bagaimana dengan operasi penjumlahan dan pengurangan dari suatu matriks? Ya, misal kita diberikan suatu matriks ya. Nah, gimana kita dalam proses penjumlahan dan pengurangan suatu matriks? Kita harus pastikan dulu ordo matriksnya itu sama. Ya, kalau kita mau menjumlahkan atau mengurangkan keduanya, kita harus pastikan dulu ordonya sama. Ya, ordo harus sama dulu, baru kita lakukan penjumlahan dan pengurangan terhadap elemen-elemen yang bersesuaian. Oke, kita diberikan suatu matriks katanya, A dan matriks B. Oke, coba lihat dulu, apakah ordonya sama? Oke, saya lihat ini pasti ordonya sama, karena ordonya sama-sama berordo berapa ini? Dia sama-sama berordo 2 kali 3. Ya, sama-sama berordo 2 kali 3. Sehingga, ya, A-nya ordonya 2 kali 3, B-nya juga ordonya 2 kali 3. Sehingga kalau kita jumlahkan A plus B, ya, jadi seperti ini. Kita jumlahkan elemen-elemen yang bersesuaian. 2 dengan negatif 2, oke? Ini elemen bersesuaian yang pertama. Elemen bersesuaian kedua ada 6 dengan 1, 7 dengan 3, 0 dengan 2, 3 dengan negatif 1, dan 2 dengan 0. Ini kita jumlahkan, sehingga dapat formula seperti ini. Dan hasilnya adalah seperti ini. Ya. Bagaimana dengan pengurangan? Sama saja. Cuma di sini kita kurangkan. Ya, elemen-elemen bersesuaian juga sama. Ya, ini elemen-elemen yang bersesuaian, sehingga seperti ini kita dapat. Sehingga hasilnya akhirnya jadi seperti ini. Oke, jadi ini A plus B-nya memiliki nilai seperti ini. A min B-nya menjadi seperti ini. Ya, seperti itu. Oke, kita berbicara masalah ini ya, determinan dan ajuin matriks untuk ordo 2 kali 2. Ya, jadi saya batasi untuk ordo 2 kali 2. Ya, karena untuk 3 kali 3 dan 4 kali 4 itu juga berbeda caranya. Nah, untuk determinan ini merupakan suatu nilai yang menentukan suatu nilai yang menentukan nilai inverse dari suatu matriks. Jadi serta ada tidaknya inverse matriks. Ya. Karena jika determinannya 0, maka matriksnya itu tidak memiliki inverse. Ya. Oke, kita terima dulu rumusnya. Jadi di sini dalam ordo ya, dalam matriks ordo 2 kali 2, determinan matriks dapat ditentukan ya dengan cara berikut ya. Misalnya kita punya A ya, ini bentuk umumnya ya. Misalnya matriks A itu elemennya A kecil, B kecil, C kecil, D kecil ya. Maka di sini determinan A atau det A-nya bisa kita tentukan dengan cara seperti ini. Ya. Diagonal pertama dikalikan, ya, diagonal utamanya dikalikan, ya, dikurangi diagonal yang lain, C dengan B. Ya. AD, ya, AD dikurangi C kali B. Seperti itu. Ya. Nah, ini contohnya. Misalnya kalian diberikan suatu matriks B misalnya, ya. Matriks B-nya 3, 1, 4, 2. Tentukan determinan B. Ya, jadi diagonal yang pertama itu ada 3 dan 2, 3 kali 2. Diagonal yang kedua, diagonal yang lain ada 4 dan 1. Jadi 3 kali 2 dikurangi 4 kali 1. Sehingga kita dapatkan 6 dikurangi 4 itu sama dengan 2. Sehingga determinan dari suatu matriks B itu adalah 2. Selanjutnya kita berbicara masalah adjoint. Nah, adjoint ini merupakan suatu transpose dari cofactor matriks. Jadi adjoint ini digunakan dalam menganalisis suatu inverse matriks ya. Jadi kita terima dulu apa itu adjoint matriks. Misalnya kita diberikan suatu matriks A itu misalnya. Elemennya ini ya. A besar, ya ini nama matriksnya A besar. Ya. A, B, C, D. Ya ini elemennya.
Sehingga ajuin A-nya dapat didapatkan seperti ini. Caranya adalah pertama kita tukar posisi ya di diagonal utama. Tukar posisi antara A dan D. Ya. Diagonal utama dia bertukar posisi. Tadi kan A-nya di sini, D-nya di sini. Kita tukar ya, D-nya jadi di atas, A-nya di bawah. Untuk diagonal yang lain, tinggal kalikan dengan negatif 1. Sehingga menghasilkan negatif C dan negatif B. Contoh ya, saya berikan contoh. Misalnya saya kembali lagi, saya menggunakan matriks B misalnya. 3, 1, 4, 2. Sehingga matriks ajuin ya, ajuin A-nya ya. Nah, di sini ajuin B ya. Ya, ajuinnya. Matriks ajuinnya ini akan menjadi 2, min 1, min 4, 3. Ya. 2-nya berpindah posisi. Ya. 4 dengan negatif 1. Ya, seperti itu. Ini sama-sama dikalikan min, min. Ya, sehingga menghasilkan seperti ini. Ya. Oke, terakhir kita menentukan inverse. Ya, inverse matriks dengan ordo 2 kali 2. Ya, kembali lagi, inverse matriks merupakan kebalikan ya, kebalikan dari suatu matriks di mana matriks A itu ya, di mana kalau matriks A ya, misalnya dikalikan dengan inverse-nya. Inverse dinotasikan dengan pangkat min 1 seperti ini ya. Nah, ini akan menghasilkan kayak ini. Kalau A dikalikan dengan A inverse, itu akan menghasilkan I. Di mana I ini adalah matriks identitas ya, yang tadi sempat saya jelaskan itu yang diagonal utamanya 1 dan yang lainnya 0. Nah, adapun rumusnya adalah seperti ini. Ya, inverse dari suatu matriks A misalnya, itu adalah seper determinan A kali ajuin A. Ya, seper determinan kali ajuin. Ya, seperti itu. Contoh, ya ini contohnya. Misalnya diberikan suatu matriks B, ya, matriks B 3, 1, 4, 2 itu misalnya. Kita disuruh untuk menentukan inverse dari suatu matriks B. Bagaimana caranya? Ya, caranya adalah B inverse, ya, ini sebagai inverse dari matriks B, itu seper determinan B kali ajuin B. Ya, sama dengan, jadi seper 3 kali 2, ya, dikurangi 4 kali 1. Kembali lagi cara yang di atas. Oke, cara menentukan determinan. Kalikan dengan ajuin. Ajuin kembali dengan cara yang di atas ya. Cara menentukan ajuin. Sehingga menghasilkan setengah kali ya, matriks 2 min 1 min 4 3. Ya. Kita punya skalar setengah di sini. Dan ini kita punya matriks. Caranya adalah mengalihkan skalar ini dengan elemen-elemen yang ada dalam matriks. Sehingga menghasilkan ya, setengah kali 2, 2 per 2, setengah kali negatif 1, min setengah, setengah kali negatif 4, min 4 per 2, ya, setengah kali 3, 3 per 2. Disederhanakan lagi menjadi, ya, sehingga B inverse itu sama dengan 1, ya 2 per 2 itu 1, negatif setengah tetap, ya, negatif 4 per 2 menjadi negatif 2, 3 per 2 jadi 3 per 2. Nah, seperti itu. Dan harus dicatat bahwa jika determinan suatu matriks itu sama dengan 0, maka inverse-nya tidak ada. Jadi bisa dibayangkan, jadi ini seper determinan, kalau determinannya 0, maka dia seper 0, ya seper 0 itu tidak terdefinisi. Sehingga tidak dapat kita tentukan berapa inverse-nya. Jadi inverse-nya tidak ada. Seperti itu. Terima kasih.